Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu bagaimana kita dapat mempromosikan website gereja secara organik, sehingga dapat muncul di halaman pertama pencarian Google. Di tengah persaingan informasi yang semakin ketat, kita harus memastikan bahwa website gereja kita bisa dengan mudah ditemukan oleh jemaat atau masyarakat umum. Dengan optimasi yang tepat, website gereja menjadi lebih mudah ditemukan oleh orang-orang yang mencari informasi, baik tentang kegiatan gereja, jadwal ibadah, ataupun pelayanan yang kita tawarkan. Pada slide ini, kita akan membahas dua konsep utama dalam meningkatkan visibilitas website gereja secara organik, yaitu SEO, untuk mengoptimasi mesin pencari Google, dan SED, yang maksudnya untuk mendominasi mesin pencari Google. SEO adalah serangkaian strategi yang kita gunakan untuk membuat website kita lebih relevan dan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Sedangkan SED mengacu pada tujuan kita untuk mendominasi sekurangnya 3 urutan pertama di halaman pertama pencarian Google dengan artikel atau website milik gereja. Sebagai contoh, kita akan menggunakan website GPIB Sangkakala. Gereja ini berlokasi di dalam komplek perumahan, yang membuatnya tidak terlihat langsung dari jalan raya dengan lalu lintas umum. Kondisi ini menuntut kita untuk bekerja lebih keras dalam mempromosikan gereja secara online. Dengan strategi SEO yang efektif, seperti penggunaan kata kunci yang tepat, konten berkualitas, dan optimasi halaman situs, serta strategi SED yang menargetkan posisi teratas di Google, kita bisa membantu website GPIB Sangkakala menjadi lebih terlihat dan mudah diakses oleh jemaat maupun masyarakat umum, khususnya yang ingin tahu lebih lanjut tentang keberadaan dan aktivitas gereja. Pada slide ini, kita mulai membahas beberapa strategi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas website gereja di pencarian Google secara organik. Ada dua strategi utama yang akan kita bahas. Pertama, mendaftarkan gereja di Google My Business. Google My Business bukan hanya alat untuk organisasi atau bisnis yang mencari laba, tetapi juga sangat bermanfaat untuk organisasi nirlaba seperti gereja. Dengan mendaftarkan gereja di Google My Business, kita bisa membuat gereja lebih terlihat di pencarian lokal dan di Google Maps. Ini membantu masyarakat setempat dengan mudah menemukan informasi penting seperti alamat gereja, jam ibadah, nomor telepon, serta foto-foto gereja dan aktivitasnya. Google My Business memungkinkan gereja kita muncul di hasil pencarian Google Maps, yang sangat berguna terutama untuk gereja seperti GPIB Sangkakala, yang berlokasi di dalam komplek perumahan dan tidak terlihat langsung dari jalan raya utama. Dengan memastikan bahwa gereja terdaftar di Google My Business, kita dapat meningkatkan kemungkinan bahwa gereja akan muncul saat orang mencari gereja di wilayah tersebut atau melihat peta di sekitar mereka. Kedua, mengoptimasi konten lokal. Langkah berikutnya adalah mengoptimasi konten lokal di website gereja. Untuk bisa bersaing dalam pencarian lokal, penting untuk menggunakan kata kunci yang relevan dengan lokasi gereja. Misalnya, kita bisa menggunakan kata kunci seperti gereja di nama komplek perumahan di kecamatan pada konten website. Kata kunci ini akan membantu website gereja muncul saat orang mencari gereja di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, penting untuk membuat halaman khusus yang memberikan informasi tentang lokasi gereja, petunjuk arah, serta aktivitas dan acara yang diselenggarakan di gereja. Dengan konten yang relevan dan informatif ini, website gereja akan lebih mudah ditemukan dalam pencarian lokal, serta membantu calon jemaat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah. Dengan menerapkan kedua strategi ini, yaitu mendaftarkan gereja di Google My Business, dan mengoptimasi konten lokal, kita dapat meningkatkan visibilitas website gereja di pencarian Google, sekaligus memastikan gereja lebih mudah ditemukan oleh masyarakat dan jemaat di sekitar. Pada slide berikutnya ini,
kita akan membahas dua strategi tambahan, yang juga penting untuk meningkatkan peringkat website gereja di hasil pencarian Google, yaitu riset kata kunci, dan membangun backlink berkualitas serta penggunaan SSL. Langkah pertama dalam mengoptimasi konten adalah melakukan riset kata kunci. Kata kunci adalah istilah atau frasa yang digunakan orang saat mereka mencari informasi di Google. Untuk memastikan website gereja kita muncul di pencarian yang relevan, kita perlu mengidentifikasi kata kunci yang sesuai dengan misi gereja dan memiliki volume pencarian tinggi. Ada berbagai alat yang bisa digunakan untuk riset kata kunci, seperti Google Keyword Planner. Namun, saya sendiri lebih suka menggunakan bantuan AI atau Artificial Intelligence, seperti ChatGPT dan Bing, untuk menemukan kata kunci yang tepat. Dengan AI, kita bisa mendapatkan saran kata kunci yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik website gereja kita. Selain riset kata kunci, penting juga untuk membangun backlink berkualitas dan memastikan bahwa website menggunakan SSL. Backlink adalah tautan yang mengarah ke website kita dari situs lain. Backlink ini berfungsi sebagai suara atau rekomendasi dari situs lain yang membantu meningkatkan kredibilitas dan otoritas website kita di mata Google. Semakin banyak backlink berkualitas yang kita miliki, semakin besar kemungkinan website gereja kita akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencariannya. Contoh backlink yang baik adalah jika website gereja kita mendapatkan tautan dari situs berita lokal, blog komunitas, atau bahkan situs organisasi keagamaan lainnya. SSL adalah istilah untuk teknologi keamanan yang mengenkripsi data yang dikirimkan antara pengguna dan server website, dan ditandai dengan penggunaan HTTPS di URL situs. Menggunakan SSL sangat penting, karena Google memberi peringkat lebih tinggi untuk situs yang aman. Jadi, memastikan bahwa website gereja kita menggunakan HTTPS, tidak hanya melindungi informasi pengguna, tetapi juga membantu meningkatkan peringkat di Google. Sebagai contoh, jika website gereja kita diakses melalui https://gpibskkl.com, dan bukan hanya HTTP tanpa huruf S, ini menunjukkan bahwa situs tersebut aman dan terlindungi. Dengan riset kata kunci yang tepat, backlink berkualitas, dan penggunaan SSL, kita dapat memastikan bahwa website gereja kita tidak hanya lebih relevan dan mudah ditemukan, tetapi juga lebih aman dan terpercaya bagi Google dan khususnya bagi pengguna. Selanjutnya pada slide ini, kita akan membahas dua strategi penting lainnya dalam meningkatkan visibilitas website gereja, yaitu optimasi SEO on page, dan aktivitas di media sosial. Kedua strategi ini berperan penting dalam mendatangkan lebih banyak pengunjung ke website gereja secara organik. SEO on page melibatkan serangkaian teknik untuk mengoptimalkan setiap halaman website, agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam optimasi SEO on page. Link on page adalah tautan internal yang menghubungkan antar halaman di dalam website kita sendiri. Contoh, dari halaman utama atau tentang kami, kita bisa menautkan link ke halaman jadwal ibadah mingguan. Ini membantu mesin pencari memahami struktur website dan meningkatkan navigasi pengguna. Judul halaman harus menarik perhatian dan mengandung kata kunci yang relevan. Misalnya, alih-alih menulis kegiatan gereja, kita bisa membuat judul seperti "Ikuti kegiatan gereja kami di nama gereja setiap minggu". Judul yang kuat bisa meningkatkan klik dan keterlibatan. SEO on page lainnya adalah membuat meta deskripsi. Meta deskripsi adalah ringkasan singkat yang muncul di bawah judul di hasil pencarian Google. Meta deskripsi yang baik biasanya memiliki panjang antara 150 hingga 160 karakter. Deskripsi ini harus menarik perhatian pengguna dan memotivasi mereka untuk mengklik tautan. Meskipun tidak langsung mempengaruhi peringkat SEO, meta deskripsi yang menarik dapat meningkatkan rasio klik tayang, atau yang dikenal dengan istilah CTR. Kita bisa meminta bantuan AI seperti ChatGPT untuk membantu membuat kalimat yang singkat,
jelas, dan memikat. SEO on page berikutnya adalah penggunaan kata kunci yang relevan. Pastikan kata kunci yang telah kita riset sebelumnya digunakan secara natural di seluruh konten halaman. Ini akan meningkatkan relevansi konten terhadap pencarian yang dilakukan pengguna. Strategi berikutnya, yaitu aktif di media sosial. Aktivitas di media sosial juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan visibilitas website gereja di internet. Dengan membagikan konten dari website di media sosial, kita bisa mendatangkan lebih banyak traffic, yang juga membantu meningkatkan peringkat di mesin pencari. Berikut adalah beberapa platform media sosial yang direkomendasikan, mulai dari urutan yang paling direkomendasikan. 1. Facebook. Facebook masih menjadi platform media sosial yang paling populer, terutama untuk komunitas yang lebih luas dan lebih dewasa. Gereja bisa menggunakan Facebook untuk membagikan artikel, pengumuman, dan video ibadah, serta berinteraksi dengan jemaat melalui komentar dan pesan. 2. Instagram. Instagram adalah platform yang sangat visual, cocok untuk membagikan foto dan video dari aktivitas gereja, serta stories yang menampilkan momen sehari-hari di gereja. Ini sangat efektif untuk menarik perhatian generasi muda. 3. YouTube. YouTube ideal untuk membagikan video rekaman ibadah, khotbah, dan acara gereja. Video yang diunggah di YouTube juga bisa diintegrasikan ke dalam website gereja untuk meningkatkan interaksi. 4. WhatsApp atau Telegram. Grup WA atau kanal Telegram bisa menjadi cara efektif untuk berkomunikasi langsung dengan jemaat, berbagi pengumuman, dan mengirimkan link ke konten website. Dengan memaksimalkan optimasi SEO on page dan memanfaatkan media sosial secara aktif, kita bisa meningkatkan traffic ke website gereja dan menjangkau lebih banyak orang di komunitas sekitar gereja kita. Pada slide ini, kita akan membahas pentingnya memiliki struktur URL yang bersih dan penggunaan multimedia untuk meningkatkan engagement di website gereja. Kedua elemen ini berperan penting dalam memberikan pengalaman pengguna yang baik dan mempengaruhi bagaimana website kita dinilai oleh mesin pencari. Struktur URL yang bersih dan mudah dibaca sangat penting untuk SEO. URL yang baik tidak hanya membantu mesin pencari memahami konten halaman, tetapi juga membuat pengunjung lebih nyaman dan percaya untuk mengklik tautan tersebut. Jika website gereja menggunakan platform WordPress, kita bisa mengubah permalink atau struktur URL agar mencerminkan isi halaman. Misalnya, URL www.gpibskkl.com/tanda tanya P sama dengan 12.345 bisa diganti menjadi www.gpib.com/jadwal-ibadah-mingguan. URL seperti ini lebih mudah dibaca oleh pengguna dan mesin pencari, serta memberikan gambaran jelas tentang isi halaman. Selain itu, sebaiknya hindari penggunaan karakter khusus, seperti angka 4 sebagai ganti for, atau angka 2 sebagai pengganti to, atau angka acak lainnya dalam URL, karena dapat membuatnya terlihat kurang profesional dan sulit diingat. Fokuslah pada kata-kata yang relevan dengan konten dan sesuai dengan kata kunci yang ingin ditargetkan. Dalam penggunaan elemen multimedia seperti gambar, video, dan interaksi langsung di halaman website, dapat meningkatkan engagement pengunjung, dan membuat website gereja lebih menarik. Berikut adalah beberapa cara menggunakan multimedia dengan efektif. 1. Tambahkan gambar berkualitas tinggi dan relevan ke dalam konten, dapat membuat halaman lebih menarik. Gambar ini bisa dibuat dengan menggunakan alat desain grafis seperti Canva, atau kita bisa memanfaatkan AI seperti ChatGPT-4 Pro, atau Bing, untuk menghasilkan ide gambar visual yang menarik. 2. Tambahkan video khotbah, video acara gereja, atau testimoni jemaat, dapat memberikan daya tarik tambahan di website gereja. 3. Selain menempatkan video di platform seperti YouTube, kita juga bisa menautkan atau menanamkan, embed, video tersebut ke dalam artikel terkait di website gereja. Misalnya, jika artikel membahas sebuah acara gereja,
kita bisa menambahkan link atau menanamkan video dokumentasi acara tersebut, yang kita copy linknya dari YouTube. Semua ini dapat meningkatkan interaksi pengunjung dengan konten dan memperpanjang waktu kunjungan mereka di website. Selain itu, tambahkan tombol WA di setiap halaman website, baik di halaman utama maupun di artikel. Ini merupakan langkah yang cerdas untuk meningkatkan interaksi dengan pengunjung. Dengan satu klik, audiens bisa langsung menghubungi admin gereja atau admin website untuk bertanya lebih lanjut, atau untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Untuk WordPress, ada beberapa plugin yang bisa digunakan untuk menambahkan tombol WhatsApp, seperti WP Social Chat atau Click to Chat. Plugin ini memungkinkan integrasi yang mudah, dan memungkinkan pengguna mengirim pesan ke WA dengan satu klik. Dengan struktur URL yang bersih dan mudah dibaca, serta penggunaan multimedia yang menarik, termasuk integrasi video YouTube dan tombol WhatsApp, kita dapat meningkatkan engagement di website gereja dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya membangun website pendukung dengan konten berkualitas untuk meningkatkan visibilitas dan kehadiran digital gereja. Strategi ini sangat relevan, terutama bagi gereja seperti GPIB, khususnya GPIB Sangkakala, yang memiliki berbagai pelayanan kategorial. Website pendukung dapat membantu menyebarkan informasi secara lebih efektif, meningkatkan keterjangkauan, dan memperkuat komunitas digital. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari membangun website pendukung. 1. Website gereja akan meningkatkan penjangkauan orang-orang Kristen yang mungkin baru pindah ke wilayah di mana gereja berada, atau yang sedang mencari gereja yang sesuai dengan keyakinan iman mereka. Dengan membangun website pendukung, yang fokus pada berbagai aspek pelayanan gereja, kita dapat menjangkau lebih banyak orang di komunitas yang lebih spesifik. Setiap website pendukung dapat berfokus pada kategori pelayanan tertentu, seperti pelayanan anak, PA, pelayanan teruna, PT, gerakan pemuda, GP, persekutuan kaum perempuan, PKP, persekutuan kaum bapak, PKB, dan persekutuan kaum lanjut usia, PKLU. Konten di website-website ini akan disesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan spesifik mereka, sehingga gereja dapat menjangkau jemaat lebih luas dan beragam dengan cara yang lebih relevan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Website pendukung dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi yang lebih spesifik, seperti jadwal acara, kegiatan, dan berita terbaru dari masing-masing kelompok kategorial. Dengan menyediakan platform terpisah untuk setiap kategori, kita dapat memastikan bahwa informasi tersebut tersampaikan dengan lebih jelas dan terarah, tanpa membebani website utama gereja. 3. Untuk keterbukaan dan transparansi. Dengan membangun beberapa website yang terfokus pada pelayanan yang berbeda, kita bisa meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pelayanan gereja. Setiap kelompok pelayanan dapat berbagi laporan kegiatan, program, dan inisiatif mereka, yang dapat diakses oleh jemaat maupun masyarakat umum. Hal ini memperlihatkan bahwa gereja aktif dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan jemaatnya. 4. Untuk penguatan komunitas digital. Website pendukung juga dapat menjadi tempat di mana komunitas digital gereja dapat tumbuh dan berkembang. Melalui konten yang relevan dan interaktif, seperti forum diskusi, blog, atau video, anggota jemaat dapat berpartisipasi secara online. Ini membantu memperkuat keterlibatan jemaat dengan gereja, bahkan di luar kegiatan ibadah fisik. 5. Untuk peningkatan kehadiran secara digital. Dengan adanya 6 website pendukung yang kuat, kita dapat meningkatkan kehadiran digital gereja secara signifikan. Setiap website akan menyumbang pada dominasi pencarian website gereja di halaman pertama Google. Jika konten dari semua website ini dioptimalkan dengan baik dan saling mendukung, gereja dapat mendominasi hasil pencarian di berbagai topik yang relevan dengan komunitasnya. Hal ini akan memperkuat posisi gereja di dunia digital dan meningkatkan pengaruhnya di kalangan jemaat maupun masyarakat luas.
Dengan memanfaatkan berbagai website pendukung, kita tidak hanya memperluas jangkauan gereja tetapi juga meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, membangun komunitas digital yang lebih kuat, dan meningkatkan kehadiran digital gereja di halaman pencarian Google. Semua website pendukung ini akan diarahkan untuk mendukung website utama gereja, sebagai pusat informasi dan komunikasi gereja. Implementasi strategi yang telah kita bahas dalam video ini akan sangat membantu dalam membawa website gereja kita ke halaman pertama pencarian Google. Kombinasi dari konten berkualitas, backlink yang efektif dari website pendukung, dan optimasi SEO yang tepat, adalah kunci untuk mencapai kesuksesan ini. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan, Anda dapat memastikan bahwa website gereja tidak hanya lebih terlihat oleh audiens, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berarti bagi pengunjung. Namun, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Kita akan mengadakan workshop khusus untuk mendalami cara membuat artikel yang efektif. Dalam workshop ini, kita akan belajar 1. Cara memilih topik untuk masing-masing kelompok kategori. Bagaimana menentukan topik yang relevan dan menarik untuk setiap kelompok pelayanan, seperti PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. 2. Cara menetapkan judul dan menyusun artikel. Setelah memilih topik yang akan dibahas, kita akan mempelajari cara menyusun artikel dengan judul atau header yang nge-hook, atau ibarat mata kail, akan mengait audiens di 3 detik pertama saat melihat artikel kita, yang disertai konten yang menarik. Konten ini bisa bersifat edukatif, persuasif, memotivasi, atau lainnya, tergantung pada kebutuhan dan audiens per kategori. 3. Cara memilih kata kunci, dan membuat meta deskripsi. Kita juga akan belajar teknik untuk mengintegrasikan kata kunci dengan efektif dalam artikel, serta bagaimana membuat meta deskripsi yang menarik dan informatif untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Workshop ini dirancang untuk memberikan wawasan praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan artikel yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga optimal untuk strategi SEO dan SED. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendalami lebih dalam cara meningkatkan konten website gereja kita. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda dalam pembuatan artikel, dan menjadi seorang prompt engineering, yaitu kreator prompt yang handal. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya berharap kita dapat bertemu di workshop mendatang.